Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Kaila Nadira dengan NIM akhirnya 18 dari kelas gizi 5A. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan review jurnal survei konsumsi pangan tingkat nasional, yaitu neraca bahan makanan. Berikut merupakan referensi utama yang saya gunakan, yaitu laporan neraca bahan makanan Indonesia 2022 sampai 2024, di mana neraca bahan makanan adalah suatu tabel yang menggambarkan penyediaan atau supply dan penggunaan atau utilization pangan dalam periode tertentu yang biasanya 1 tahun, di mana NBM ini menunjukkan ketersediaan pangan berdasarkan sumbernya bisa dari produksi, impor, ekspor, dan stok, serta bagaimana pangan tersebut dimanfaatkan, di mana NBM ini bertujuan untuk menyediakan informasi tentang volume pangan yang tersedia, baik dalam bentuk kilogram per kapita per tahun atau gram per kapita per hari, dan kandungan energi, protein, serta lemak, di mana informasi ini digunakan untuk menilai surplus, defisit pangan, dan sebagai dasar evaluasi kebijakan pangan dan gizi nasional. Selanjutnya merupakan instrumen dari neraca bahan makanan ini, di mana neraca bahan makanan ini tidak seperti diet lainnya, yaitu tidak memakai instrumen survei primer atau kuesioner, namun menggunakan penggabungan berbagai instrumen data sekunder nasional, yaitu di mana data produksi biasanya didapatkan dari Kementerian Pertanian atau Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk data impor dan ekspor mengacu pada kode harmonisasi sistem atau HS 8 digit dari buku tarif kepabeanan Indonesia atau BTKI terbaru yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistika dan Kementerian Perdagangan. Untuk data stok biasa dikuasai pemerintah dan swasta, misalnya seperti Bulog. Untuk data pemakaian untuk pangan industri tercecer biasa dikeluarkan oleh BPS, BPN, atau hasil kajian teknis instansi terkait. Untuk komposisi zat gizi diperoleh dari TKPI yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan atau DKPM oleh Kementerian Pertanian. Untuk data penduduk sendiri berdasarkan buku proyeksi penduduk oleh BPS. Selanjutnya adalah prosedur pelaksanaan, di mana prosedur penyusunan NPM ini mengikuti metodologi FAO FPS dan dilakukan setiap tahun. Yang pertama adalah pengumpulan data dasar yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu misalnya dari data produksi pangan dari Kementerian Pertanian dan Kelautan Perikanan dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah penyusunan komponen penyediaan atau supply, di mana data yang terkumpul tadi dihitung menjadi total penyediaan pangan dengan rumus FAO seperti tertera pada layar, di mana komponen yang dihitung itu mencakup produksi, yaitu masukan dan keluaran, perubahan stok dari perhitungan stok awal minus stok akhir, impor, ekspor, di mana hasilnya ini menunjukkan total pangan yang tersedia dalam negeri sebelum pangan itu digunakan. Lalu yang ketiga adalah penyusunan komponen penggunaan atau utilization, yaitu total supply dialokasikan ke berbagai pemanfaatan, bisa dari pakan, bibit atau benih, industri makanan, industri non-makanan, tercecer, penggunaan lain seperti hotel, catering, turis, dan lain-lain, dan food turis, di mana setiap komponen ini mengurangi jumlah pangan yang tersedia untuk dikonsumsi. Lalu yang keempat adalah menentukan bahan makanan tersedia untuk dikonsumsi, seperti yang tertera pada layar rumusnya, di mana merupakan pangan yang betul-betul tersedia untuk dikonsumsi oleh penduduk suatu negara. Yang kelima adalah menghitung ketersediaan per kapita, di mana jumlah food available ini dibagi menjadi dari jumlah penduduk seperti rumus pada layar, di mana disajikan bisa dalam bentuk kilogram per kapita per tahun, gram per kapita per hari, energi dalam kalori, protein dalam gram, dan lemak dalam gram. Lalu yang keenam adalah penghitungan pola pangan harapan atau PPH ketersediaan, di mana di dalam PPH ini perhitungannya dikelompokkan menjadi 11 kelompok NPM untuk memberikan bobot zonasi 1, 2, 3 dan menghasilkan skor PPH ketersediaan nasional dan provinsi, di mana ini menggambarkan keberagaman penyediaan pangan. Lalu yang terakhir adalah penyusunan tabel dan laporan akhir, di mana setelah seluruh perhitungan selesai itu, data itu disusun dalam bentuk tabel ABM, disajikan dalam volume dan zat gizi, lalu dilampirkan tabel komunitas lengkap dan diterbitkan sebagai NPM nasional setiap tahun. Lalu selanjutnya berikut merupakan hasil neraca bahan makanan yang saya kutip, yaitu di mana menyajikan data yang tertera ada ketersediaan bahan makanan untuk dikonsumsi pada tahun 2024 dalam bentuk energi ini lebih rendah dibandingkan 2 tahun sebelumnya, yaitu 2023 dan 2024, namun lebih tinggi daripada AKE yang direkomendasikan WNPG tahun 2012. Lalu untuk proteinnya juga lebih rendah dibandingkan 2 tahun sebelumnya, namun juga lebih tinggi dibandingkan AKB yang direkomendasikan WNPG tahun 2012. Lalu untuk kesediaan pangan dalam bentuk lemak lebih rendah juga dibandingkan 2 tahun sebelumnya, yaitu 2022 dan 2023, dan tidak ada keterangan cut off-nya. Lalu selanjutnya juga NBM ini menunjukkan hasil menyajikan data, yaitu ketersediaan pangan berdasarkan kelompok pangan pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023. Lalu juga menyajikan skor PPH 2024 dan gambaran keberagaman penyediaan pangan provinsi jika dilihat dari skor PPH ketersediaan bahan pada tahun 2023, di mana tertera pada layar ini ada 5 provinsi tertinggi dan 5 provinsi terendah. Lalu selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari NBM ini, di mana kelebihannya itu adalah gambaran nasional yang komprehensif sehingga mencakup seluruh komoditas pangan dari produksi hingga konsumsi, menggunakan sumber data resmi, yaitu meningkatkan reliabilitas dan validitas karena didapatkan dari instansi resmi yang bertanggung jawab. Lalu cocok untuk perencanaan makro pangan karena menyajikan ketersediaan energi, protein, lemak, surplus, defisit komoditas, dan bahan untuk kebijakan pangan nasional. Dan lalu bisa dibandingkan lintas negara karena kompatibel dengan FAO FPS. Lalu untuk kekurangannya tidak menggambarkan konsumsi aktual
karena hanya ketersediaan bukan perilaku makan atau asupan individu, sensitif terhadap error pada data stok ekspor dan impor, misalnya pada kesalahan stok bulog, langsung mempengaruhi ketersediaan. Misal juga data tercecer dan penggunaan lainnya merupakan estimasi yang bisa berpotensi over atau underestimasi. Lalu tidak mempertimbangkan disparitas sosial ekonomi sehingga tidak menggambarkan ketimpangan konsumsi antar kelompok penduduk dan ketergantungan pada faktor konvensi dan koefisien teknis. Jadi bila koefisien sudah tidak update maka akan terjadi bias. Lalu selanjutnya potensi error dan cara meminimalisir error, di mana potensi error bisa kesalahan data stok yang berdampak pada ketersediaan terlalu tinggi atau rendah, di mana cara meminimalisirnya adalah laporan stok real time dan audit stok. Lalu untuk potensi error estimasi terlihat kurang akurat yang dapat berdampak pada bias perhitungan FD, di mana cara meminimalisirnya menggunakan loss factor terbaru FAO per komoditas nasional. Lalu untuk potensi error selanjutnya yaitu ketidaktepatan data industri yang berdampak pada FD under value dapat diminimalisir dengan integrasi data industri BPS dengan data common parent. Lalu potensi error perbedaan HS kode per tahun tertentu bisa berdampak pada kesalahan impor ekspor, di mana caranya itu untuk harmonisasi HS ini secara konsisten. Dan yang terakhir untuk potensi error produksi belum memperhitungkan fluktuasi musim atau bencana yang akan berdampak pada under atau overestimasi supply dapat diminimalisir dengan integrasi data satelit atau probe monitoring. Untuk validitas dan reliabilitas dari NPM ini adalah di mana validitasnya tinggi karena menggunakan konsep dari FBS yang dikeluarkan oleh FAO dan data resmi dari lembaga nasional sehingga mampu menggambarkan ketersediaan pangan makro secara akurat. Namun, NPM ini tidak dapat menggambarkan konsumsi aktual karena hanya menghitung penyediaan dan pemanfaatan pangan secara nasional, sehingga beberapa komponen seperti losses pakan dan penggunaan industri yang berbasis estimasi itu dapat mengurangi ketepatannya untuk analisis konsumsi individu. Sedangkan untuk reliable-nya ini juga tinggi karena metode dan struktur perhitungannya itu konsisten setiap tahunnya, serta data itu dikumpulkan secara rutin. Meski demikian, reliable-nya ini dapat dipengaruhi oleh perubahan metode pencatatan produksi, variasi pelaporan stok, atau perubahan klasifikasi impor-ekspor, sehingga secara keseluruhan NPM ini alat yang cukup valid dan reliable untuk analisis ketersediaan pangan nasional, tapi kurang tepat untuk menilai pola konsumsi aktual penduduk. Lalu untuk kesimpulannya, di mana NPM ini merupakan alat penting untuk menggambarkan ketersediaan pangan nasional atas skala nasional melalui perhitungan penyediaan dan pemanfaatan pangan dari berbagai sumber data resmi, di mana proses penyusunannya mengikuti metodologi FAO FBS sehingga hasilnya valid, reliable, dan dapat dibandingkan lintas negara. Dan NPM ini mampu menunjukkan volume pangan, kandungan energi, protein, dan lemak, serta kondisi surplus defisit komoditas sebagai dasar penyusunan kebijakan pangan dan gizi. Namun NPM ini tidak bisa mencerminkan kondisi aktual individu atau rumah tangga karena hanya menghitung ketersediaan bukan perilaku makan. Selain itu, beberapa komponen seperti stok losses dan penggunaan industri berbasis estimasi itu dapat menimbulkan bias. Secara keseluruhan, NPM ini instrumen makro yang sangat bermanfaat untuk perencanaan pangan nasional, tetapi tidak dapat digunakan untuk mengevaluasi pola konsumsi individu maupun ketimpangan konsumsi antar kelompok masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.